Saudari dan saudari yang terkasih, mengapa belum juga ada damai di dalam keluarga kita, di dalam dunia kita, di antara negara dengan negara? Mengapa selalu ada perang, permusuhan, kebencian yang satu kepada yang lain? Padahal usaha-usaha manusia untuk menciptakan damai sudah segudang banyaknya juga. Manusia mengadakan gencatan senjata. Mari kita berdamai, bikin perjanjian. Kita tidak akan saling menyerang, kita tidak akan saling menyusahkan. Tapi belum selesai menandatangani, mereka saling mengancam kembali. Mengapa orang-orang mau mencari damai dengan senjata? Kami tidak akan mempergunakan senjata-senjata untuk menyerang, hanya untuk mengamankan negara kita sendiri, milik kita sendiri. Tapi senjata adalah ancaman. Awas, kalau berani mengganggu, kami akan melemparkan bom. Kemudian musuhnya, kawannya, lawannya, dia pun bikin bom. Mari kita seimbang, saling mengancam. Dia takut. Jangan-jangan pada suatu ketika ada orang yang sinting melemparkan bom dan dunia kita hancur. Mengapa kok manusia pengen damai, berdoa, mohon ada damai di bumi ini, tapi belum juga tercapai? Damai sebenarnya tidak mulai dengan gencatan senjata. Damai sebenarnya juga tidak akan mulai dengan perjanjian. Damai ini akan mulai dalam hati manusia. Manusia suka mengatakan, ini milik saya, tidak boleh diserang, tidak boleh diancam, tidak boleh dicaplok, milik saya. Padahal milik apa? Milik siapa? Mesti hatimu menyadari milik yang saya anggap sebagai milik saya, yang saya anggap sebagai hak saya, itu sebenarnya milik Tuhan. Diberi kepada saya supaya saya mempergunakan sesuai dengan kehendak Tuhan. Supaya saya mempergunakan untuk membantu, menolong, membagikan, memberi kepada orang-orang lain. Bukan sebagai hak saya yang harus saya bela mati-matian. Bukan. Titipan dari Tuhan untuk membahagiakan orang-orang lain. Maka Yesus itu merenungkan, mengapa juga belum ada damai di negara Israel antara orang-orang yang beragama, antara orang Roma dan orang Yahudi? Mengapa enggak ada? Karena sistemnya gigi ganti gigi, keadilan di antara umat manusia enggak jalan. Hari ini ACC, mari kita berdamai, shake hands, berjabat tangan. Tapi hatinya was-was. Jangan-jangan dia melawan, jangan-jangan dia menyerang. Maka mulai membela diri. Maka Yesus itu melihat hal itu terjadi. Dan Yesus itu memberi kepada kita manusia suatu moral yang lain. Kalau betul-betul mau damai, syaratnya hanya satu. Cintailah musuhmu. Ampunilah orang yang bersalah kepada kamu. Berilah kepada orang yang dia butuhkan. Kasih pipi kiri kepada orang yang memukul pada pipi kanan. Boro-boro. Nah, susah. Kalau kita ngomong boro-boro, namanya hese. Susah. Jadi mestinya kita mempunyai sesuai dengan anjuran dari Tuhan Yesus, mempunyai kebiasaan
Saya bisa berbuat apa supaya engkau menjadi bahagia? Kita tahu perang itu Rusia sama Ukraina. Kapan selesai? Kapan? Rusia maksa Ukraina harus tunduk kepada saya, harus bersahabat dengan saya, harus mendukung negara saya. Ukraina merasa tertarik untuk pacaran sama dunia NATO, Eropa. Rusia nggak terima. Kau namanya sahabat saya, paksa menyerang dengan senjata-senjata. Ukraina melawan. Kapan damai? Saudara, senjata mau menang sendiri, nggak pernah beri damai. Maka moral yang Yesus berikan kepada kita sebaiknya kita junjung tinggi. Moral itu hanya mengatakan, barang siapa dalam suatu perselisihan rela mengalah sebagai orang yang pertama, dia adalah pemenang yang utama. Barang siapa dalam suatu perselisihan mau mengalah sebagai orang yang pertama, dia akhirnya adalah pemenang yang utama. Terbalik, berilah kepada musuhmu cinta. Dia bengong, kaget dia, lupa melawan kita. Cinta itu lebih kuat daripada membela diri, daripada senjata, daripada permusuhan. Hal itu juga dikhotbahkan oleh Antonius dari Padua yang patungnya ada di bagian belakang gereja. Orang dari Portugal, orang dari abad yang ke-12. Sejak kecil dia sudah tertarik untuk berdoa, membaca sabda Tuhan. Maka jangan heran pada usia relatif muda dia bergabung dengan para Romo dari Augustin. Tetapi karena dia banyak membaca, kan dia banyak mendengar kehebatan dari Romo-Romo Fransiskan, maka dia pindah jadi Romo Fransiskan di bawah bimbingan Fransiskus dari Assisi. Mau dikirim ke misi, mau dikirim ke luar negeri, tapi kesehatannya tidak bagus. Sebentar-sebentar dia sakit. Akhirnya dia ditaruh di biara induk. Pekerjaannya berdoa saja. Pekerjaannya di dapur. Pekerjaannya sangat sederhana. Tapi aneh, orang dalam segala kesederhanaan itu dipilih untuk hadir pada rapat para pemimpin-pemimpin dari Fransiskan itu. Dan dia diminta untuk berkhotbah. Dan khotbahnya begitu menarik sehingga para pembesar-pembesar Romo-Romonya kaget, kagum, luar biasa. Nah, sejak itu dia seringkali diminta untuk berkhotbah dimanapun juga. Dan ternyata khotbahnya selalu berdasarkan pada ayat-ayat kitab suci oleh sabda Tuhan. Dan banyak orang tergerak oleh khotbahnya yang begitu menyentuh. Dongengnya, malahan kalau dia berkhotbah atau berbicara kepada para ikan yang ada di kolam, para ikan itu datang menelan sabda khotbah dari Antonius, pengaruh kepada lingkungan sekitarnya yang mau mendengarkan sabdanya. Banyak sekali orang mengundang dia untuk menyampaikan khotbahnya. Banyak orang-orang yang tersesat itu bertobat kembali gara-gara Tuhan memakai lidahnya menyampaikan perintah cinta kasih. Sayang, karena kesehatannya kurang bagus, maka pada usia 36 tahun dia sudah dipanggil pulang ke pangkuan ilahi. Daripadanya kita pun bisa belajar bahwa sebenarnya senjata yang paling ampuh adalah menyampaikan, menghayati sabda Tuhan. Cintailah musuh-musuhmu. Jangan disimpan dalam hatimu. Jangan pura-pura mengampuni, tapi tahu-tahunya hatimu merana. Ubahlah mental berfikiranmu.
Cinta jauh lebih besar, lebih berkuasa, memberi lebih bagus daripada serakah. Ini hak saya, ini milik saya. Apa hakmu? Hakmu mencintai, melaksanakan kehendak Tuhan. Semoga saja berkat usaha kita, berkat perubahan kita, akhirnya damai bisa muncul minimal di dalam keluarga kita, di dalam umat kita masing-masing. Semoga demikian.